Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendadia Retno Yudiwanti dengan NIM 2012-048. Di sini saya akan menjelaskan metode SMART. Apakah slide saya sudah terlihat? Oke. Ya. Di sini saya akan melanjutkan metode yang telah dijelaskan oleh Marcelinus. Di sini saya mengambil metode SMART. Metode SMART ini adalah metode Simple Multi-Attribute Rating Technique yang artinya adalah suatu metode untuk pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan pada tahun 1997 oleh Edward. Metode SMART ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting dari nilai bobot tersebut. Di sini kita lanjut kepada tahapan metode SMART. Yang pertama kita akan menghitung normalisasi kriteria dengan membandingkan nilai bobot kriteria dengan jumlah bobot kriteria. Dengan rumus, nilai bobot kriteria ke J dibagi dengan jumlah kriteria. Yang kedua adalah menentukan nilai utility setiap dengan kriteria. Sifat kriteria nilai utility ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah kriteria dengan sifat lebih diinginkan nilai yang lebih kecil dengan rumus Cmax dikurang CO dibagi Cmax dikurang Cmin dikali 100%. Yang kedua, kriteria dengan sifat lebih menginginkan nilai yang besar dengan persamaan Cout dikurang Cmin dibagi Cmax dikurang Cmin dikali 100%. Langkah perhitungan yang terakhir adalah menghitung nilai akhir dengan persamaan hasil normalisasi bobot kriteria dikalikan dengan hasil nilai utility. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu rekrutmen guru baru TK atau PAUD Lestari Kabupaten Simalungun untuk metode SMART. Di sini terdapat tiga alternatif. Yang pertama adalah Andi Hamzah, yang kedua adalah Novasari Dewi, dan yang ketiga adalah Nurul Hidayani. Dan di sini dari studi kasus tersebut terdapat 5 kriteria. Yang pertama adalah pengalaman kerja, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah kemampuan soft skill, yang keempat komunikasi, dan yang kelima adalah disiplin. Di sini ditentukan bobot dari bobot kriteria masing-masing. Yang pertama, pengalaman kerja ada 15%, pendidikan ada 30%, soft skill ada 15%, komunikasi 25%, dan disiplin 15%. Dan jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 100%. Kemudian, di sini kita akan menentukan dari setiap alternatif berdasarkan kriteria tersebut. Misalkan pada A1 adalah Andi Hamzah, pada pengalaman kerjanya dia memiliki 10 tahun, lalu pendidikannya S1 pendidikan guru TK, lalu soft skill-nya itu baik, dengan komunikasinya bagus dan disiplinnya bagus. Kemudian kita menentukan angka nilai utility-nya. Yang pertama adalah 0,9, misalnya dari setiap kriteria. 0,9, terus tuh C2-nya itu adalah pendidikan 0,9, C3-nya itu soft skill, kita tentukan 0,7 karena dia baik. Lalu C4-nya adalah komunikasi, itu kita tentukan 0,5, dan disiplinnya bagus, kita tentukan 0,5. Kemudian saya akan lanjut ke metode perhitungan. Di sini terdapat 7 alternatif. Yang pertama A1 adalah Andi Hamzah, A2 Novasari Dewi, A3 Nurul Hidayani, A4 Eliana Nainggolan, A5 Nurdia Safiarani, A6 Yola Fazirah, A7 adalah Rina Ratnasari. Di sini kita sudah menentukan kriterianya. Yang pertama adalah pengalaman kerja dengan bobot 15%, yang kedua pendidikan dengan bobot 30%, yang ketiga kemampuan soft skill 15%, yang keempat komunikasi dengan bobot 25%, dan yang kelima disiplin dengan bobot 15%. Dan dijumlahkan dari semua bobot tersebut adalah hasilnya adalah 100%. Kemudian terdapat data penilaian dari setiap alternatif. Contohnya saja seperti A1 adalah Andi Hamzah. Pada C1 itu pengalaman kerja, dia memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun, lalu pendidikannya itu S1
pendidikan guru TK, lalu kemampuan soft skill-nya itu baik, dan komunikasinya itu bagus, serta disiplinnya itu bagus. Dan begitupun data-data alternatif selanjutnya. Kemudian nilai kriteria data penilaian ini kita tentukan pada di sini kan pada 10 tahun adalah yang tertinggi. Jadi kita menentukannya adalah 0,9. Lalu jika 5 tahun kita tentukan 0,5 dan 2 tahun adalah 0,2. Dan pada pendidikan pendidikan tertinggi adalah S1 pendidikan guru TK. Di sini kita menentukan nilainya 0,9, lalu jika dia diploma pendidikan guru TK kita menentukan 0,5, dan jika dia SMA adalah 0,2. Dan begitu pun seterusnya. Lalu di C3 ada kemampuan soft skill, yang dimana jika baik itu kita beri nilai 0,7, dan jika sangat baik itu 0,9, lalu kurang itu adalah 0,5. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi jika nilainya bagus maka kita akan memberikan nilai 0,5, jika tidak bagus kita berikan 0,2. Dan yang terakhir disiplin, jika nilainya dia bagus kita beri nilai 0,5, dan jika tidak bagus kita beri nilai 0,2. Dan di sini diharapkan dari rekrutmen TK guru PAUD ini nilai utility-nya jika kriteria ini lebih besar adalah lebih baik. Jadi setiap kriteria ini diharapkan nilai yang lebih besar adalah lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke cara perhitungan dengan metode SMART. Di sini kita akan melakukan perhitungan normalisasi bobot kriteria. Ya, jadi bobot kriteria ini nilai bobot dikalikan dengan jumlah seluruh kriteria. Jadi 15% ini dibagi 100. Jadi pada normalisasi bobot ini, yaitu bobot dibagi dengan jumlah dari seluruh bobot. Jadi pada pengalaman kerja, bobotnya 15 dibagikan dengan 100, hasilnya 0,15. Lalu pada pendidikan, bobotnya adalah 30 dibagi 100 sama dengan 0,30. Dan yang ketiga, kemampuan soft skill, 15. Bobotnya adalah 15 dibagi 100 sama dengan 0,15. Lalu komunikasi bobotnya 25 dibagi dengan 100 sama dengan 0,25. Dan disiplin 15 dibagi dengan 100 sama dengan 0,15. Jadi yang dihasilkan adalah poinnya semua 1,00. Perhitungan nilai utility alternatif. Di sini karena pada nilai utility yang diharapkan kriterianya itu nilai yang lebih besar adalah lebih baik, maka kita menggunakan rumus kriteria odd dikurang kriteria min dibagi kriteria tertinggi dikurang kriteria min dikalikan 100%. Sebagai contoh pada kriteria pertama, di sini nilai maksimal pada kriteria pertama yaitu 0,9 dan nilai minimal pada kriteria pertama itu adalah 0,2. Kemudian kita ambil contoh A1, jadi nilai utility yang pada ditentukan di sini karena dia 10 tahun sama dengan 0,9. Maka di sini kita taruh 0,9 dikurangin nilai terendahnya yaitu 0,2 lalu dibagi nilai maksimal dan dikurang nilai minimal yaitu 0,2 lalu dikalikan 100%. Maka yang hasil yang kita dapat di sini adalah 1. Dan begitupun pada A2 karena dia nilai utility-nya itu di sini adalah 0,5, maka 0,5 dikurangin 0,2 dibagi 0,9 dikurang 0,2 dikali 100%, maka hasil yang didapat adalah 0. Lalu lanjut ke, maka dari hasil perhitungan nilai utility alternatif, maka akan didapatkan matriks perhitungan nilai utility. Jadi sesuai dengan hasil yang ada di nilai utility ini, akan kita buat matriks perhitungan ini. Lalu kita lanjut ke menghitung nilai akhir, yang dimana nilai utility dikalikan dengan bobot per masing-masing kriteria. Contohnya pada A1, di sini kita mengalihkan 1 dikalikan bobot kriteria yang setelah dinormalisasi di bagian sini. Jadi 1 dikalikan 0,15 jadi sama dengan 0,15.
Terus tuh pada A2 0 dikalikan 0,15 hasilnya itu 0. A3 0 dikalikan 0,15 0, dan begitupun pada kriteria-kriteria selanjutnya. Lalu maka nilai akhir perhitungan metode SMART ini jadi hasil dari berbagai kriterianya sudah didapatkan nilainya. Lalu kita tambahkan semua, maka akan didapatkan hasil akhir. Jadi nilai dari per alternatif memiliki nilai per kriterianya. Jadi pada hasil akhir itu kita tambahkan semua, lalu akan mendapatkan hasil akhir untuk mendapatkan rekrutmen TK atau guru PAUD itu. Jadi di sini yang lolos untuk rekrutmen guru TK PAUD adalah Andi Hamzah dengan nilai 1. Begitu, Bu. Kelebihan dari metode SMART ini, yang pertama, metode SMART lebih mudah untuk dimodifikasi, memungkinkan untuk menambah dan mengurangi jumlah alternatif. Namun kekurangannya, metode SMART terlalu sulit untuk dipertahankan ketetapan hasilnya. Yang kedua, metode SMART dapat menemukan skor tertimbang dengan cepat. Kekurangannya, peringkatan alternatif tidak relatif. Yang ketiga, metode SMART menggunakan skala rasio untuk menilai preferensi. Kekurangannya, metode SMART tidak menerapkan hubungan timbal balik antar parameter. Yang keempat, model SPK SMART tidak bergantung pada alternatif. Dan yang kelima, metode SMART cenderung sederhana, transparan, dan sistem pembobotannya kriteria yang fleksibel. Dari hasil kesimpulan studi kasus yang saya ambil, maka rekrutmen guru baru TK atau PAUD Lestari di Kabupaten Simalungun, maka diperoleh hasil peringkat tertinggi dan direkomendasikan untuk menjadi guru TK PAUD Lestari adalah alternatif 1 dengan nama Andi Hamzah dengan total hasil perhitungan akhir adalah 1. Jadi referensi yang saya ambil untuk perhitungan yaitu dari Nadilah Dwi Putri, Irfan Sudahri Damanik, Eka Irawan pada tahun 2021 dengan judul Analisis Metode SMART Rekrutmen Guru TK atau PAUD Lestari di Kabupaten Simalungun. Dan metode-metode selanjutnya yaitu ada Fahleti Riser, Decision Support System, Employee Discipline Identification Using the Simple Multi-Attribute Rating Technique to SMART Method. Lalu Riana Rahajeng Indra dengan judul Application of the Simple Multi-Attribute Rating Technique Method on the Selection of Anti-Mosquito Lotion Based on the Consumer. Itu, Bu, yang saya ambil referensinya. Oke, boleh ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.